Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du nukhlisu niyyata lillahi ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, ahbabi al-kiram, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian rutin kita membahas kitab Matnul Ghaya wat Taqrib atau Matan Abi Syuja', yang dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan ahkam nikah. Dan hari ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan yang lalu tentang al-muharramat bin nasri, wanita-wanita yang haram dinikahi berdasarkan nas Al-Quran. Minggu yang lalu kita telah membahas sampai dengan wasnatani birradha'. Tidak ada 14 wanita yang haram dinikahi berdasarkan nas Al-Quran. Yang tujuh orang itu karena diharamkan karena hubungan nasab, yaitu ibu sampai ke atas, nenek, buyut, dan seterusnya. Kemudian wal bintu wa in safalat, anak perempuan, terus ke bawah, berarti ya cucu, cicit, dan seterusnya. Kemudian wal ukhtu, saudara perempuan ibu ya, atau bibi ya. Wal ukhtu saudara perempuan kita. Wal khalatu, dan bibi saudara perempuan dari ibu. Wal ammatu, dan bibi atau saudara perempuan dari ayah. Wa bintul akhi, anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan. Wa bintul ukhti, dan saudara perempuan dari saudara perempuan, keponakan juga, tapi dari jalur saudara perempuan. Ini yang 7. Ini haram dinikahi karena nasab. Wathnatani birradha'i, dan 2 orang birradha'i sebab hubungan persusuan. Sebab hubungan persusuan. Yaitu al-ummul murdi'atu, ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui. Jadi kalau kita punya tetangga, punya ya siapapun itu yang pernah menyusui kita, berarti
yaitu adalah ibu susuan kita karena telah menyusui kita, itu termasuk mahram. Ya, wal ukhtu minar radha', dan juga saudara perempuan dari persusuan. Jadi kalau kita menyusu kepada ibunya, berarti atau kita menyusu kepada seorang perempuan, berarti anak perempuannya itu adalah menjadi mahram bagi kita. Itu juga berlaku kepada laki-laki ya. Ya, kalau yang menyusu itu perempuan, ya berarti anak laki-laki dari ibu ini menjadi mahram kita. Menjadi mahram. Kemudian wa arba'un bil musaharah. Dan yang 4 bil musaharati berdasarkan karena sebab hubungan pernikahan atau persemendaan karena hubungan pernikahan ya. Karena kalau kita menikah dengan seseorang ya, maka ibunya ya, bapaknya itu menjadi mahram ya. Jadi siapa saja 4 itu? Maka di sini ummuz zaujati, ibunya ibunya istri. Jadi ibunya istri itu termasuk mahram. Jadi kalau kita yang punya istri, berarti ibunya istri itu mahram kita. Artinya berarti ya berlaku, kalau mahram berarti kan nggak boleh dinikahi, meskipun misalnya kita bercerai, alhamdulillah ya. Kalau kita bercerai dengan istri kita misalnya, maka tidak boleh kemudian menikahi ibunya, boleh mahram, nggak boleh dinikahi. Kalau mahram berarti kita boleh mencium tangannya, bersalaman mencium tangannya. Kalau misalnya kita wudhu tidak batal dengan dia, itu mahram. Ya. Kemudian yang kedua, warrabibatu, anak tiri. Ya. Idza dakhala bil ummi, anak tiri. Jadi rabibah itu adalah anak perempuan dari istri. Anak perempuan dari istri yang kita nikahi. Kalau misalnya kita menikahi seorang janda beranak, ya punya anak perempuan, misalnya, ya, nah, maka anaknya itu menjadi anak tiri kita, menjadi mahram. Tapi syaratnya idza dakhala bil ummi. Idza dakhala bil ummi. Jika seseorang itu telah dukhul dengan ibunya, ya, telah menggauli ibunya. Jika telah menggauli ibunya, maka anaknya itu, anak istrinya ya, itu menjadi mahram. Tidak boleh dinikahi. Tidak boleh kemudian setelah ibunya dicerai kemudian menikahi anak tirinya. Tidak boleh. Kecuali kalau belum dukhul ya. Kalau belum dukhul misalnya dicerai, belum dukhul dicerai, nah itu tidak masalah kalaupun nanti dinikahi. Kemudian wa zaujatul ab, termasuk mahram karena hubungan pernikahan ya, persemendaan. Itu adalah istrinya ayah atau ibu tiri. Ibu tiri. Ya. Nah, ibu tiri itu mahram, makanya tidak batal.
kalau kalian punya ibu tiri, ya, misalnya ayahnya menikah lagi, bisa karena ibunya kalian meninggal, kemudian nikah lagi, atau ya ibu kalian dimadu misalnya, jadi punya ibu tiri, maka itu menjadi mahram. Jadi kita yang laki-laki ya, menjadi mahram. Jadi suami, istri dari ayah itu mahram. Kemudian wa zaujatul ibni, istri dari anak laki-laki. Istri dari anak laki-laki. Berarti apa namanya? Menantu. Menantu itu mahram. Ya, menantu itu mahram. Haram dinikahi. Jadi dengan haram. Jadi ya karena sama dengan anaknya sendiri, berarti itu ya, kalau menantu sama dengan anaknya sendiri, berarti ya tidak batal wudhunya, ya. Nah, seperti yang tadi ya, boleh salaman, boleh dicium tangannya, maksudnya masa cium tangan ke menantunya, maksudnya menantunya boleh cium tangan ke ayahnya, ya, ayah mertuanya boleh, yang mahram. Jadi itu yang 4 ini karena hubungan musyawarah. Hubungan musyawarah artinya hubungan karena hubungan pernikahan, atau hubungan pernikahan. Jadi atau namanya persemendaan, persemendaan istilah Indonesia. Kemudian wa wahidatun min jihatil jam'i wa hiya ukhtuz zaujah. Dan satu orang karena dikumpulkan, ya, satu orang itu karena dikumpulkan artinya tidak boleh dikumpulkan. Wahia ukhtuz zaujati, wahia ukhtuz zaujati, yaitu saudara perempuan istri. Ini jadi haramnya itu karena tidak boleh dikumpulkan dalam satu masa, itu maksudnya menjadi jam itu. Artinya seseorang itu tidak boleh menikahi kakak dan adiknya dalam satu masa, dalam satu waktu, ya, tidak boleh dikumpulkan. Meskipun misalnya kakak adik itu ya sama-sama senangnya, misalnya itu tidak boleh dinikahi bersama-sama, ya. Dinikahi dalam satu waktu tidak boleh, kecuali misalnya kakaknya sudah meninggal misalnya, maka boleh setelah itu menikahi adiknya atau sebaliknya, ya. Kalau adiknya meninggal, maka setelah itu boleh menikahi kakaknya. Tapi kalau dinikahi bersamaan, maka itu tidak boleh. Jadi ini apa ya, mahramnya itu tidak alal abad, gitu ya. Karena maksudnya mahram di sini ya karena ini ya, nggak boleh dinikahi maksudnya. Tetapi kalau secara apa namanya hukum-hukum yang lain, maka berlaku kepadanya ya wanita ajnabiyah. Ya. Artinya adik ipar itu, ya, adik ipar, kakak ipar itu adik ipar. Kita bicara sekarang adik ipar misalnya, ya, atau kakak ipar tadi. Kalau misalnya kita menikahi, kalau ada 2 orang perempuan kakak adik,
Kalau kita menikahi kakaknya berarti adiknya dan adik ipar. Gitu. Kalau menikah adiknya berarti kakaknya kakak ipar. Kan? Jadi kakak iparnya atau adik iparnya ini secara hukum dalam pernikahan kita tidak boleh menikahi dalam satu masa itu, dalam satu waktu. Ketika dia masih hidup atau misalnya belum diceraikan. Ya. Kalau sudah diceraikan, kalau kita misalnya kita menikahi kakaknya dan kakaknya sudah diceraikan misalnya, maka boleh menikahi adiknya. Atau kakaknya ini meninggal, maka boleh menikahi adiknya. Begitu. Tetapi adik ipar kakak ipar ini dari hukum-hukum yang lain, maka dia seperti wanita ajnabiyah secara umum. Artinya kita tidak boleh bersentuh tangan dengannya, gitu ya. Tidak boleh kita sentuhan tangan, tidak boleh salaman. Meskipun itu adik ipar kita, tidak boleh salaman. Ya. Tidak boleh kita ya aurat dia sama dengan wanita umumnya. Jami'u badaniha illal wajha wal kaffain. Ya. Seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Sama dengan wanita umumnya. Jadi di sini hanya dia diharamkan dinikahi dalam satu masa. Kumpulkan dengan saudara perempuan. Yang enggak. Tapi hukum-hukum yang lain, maka itu berlaku kepadanya ya seperti wanita ajnabiyah umum. Kemudian wala yujma'u bainal mar'ati wa 'ammatiha. Wala yujma'u dan tidak dikumpulkan bainal mar'ati antara anak perempuan atau orang perempuan wa 'ammatiha dan bibitnya. Bibitnya ammatiha di sini bibitnya dari jalur ayah, saudara perempuan ayah. Wala bainal mar'ati dan tidak pula antara perempuan dan bibitnya dari jalur ibu. Sama-sama bibit pokoknya bibitnya baik itu dari jalur ayah maupun jalur ibu tidak boleh dikumpulkan. Artinya gimana itu? Jadi tidak boleh seseorang itu menikahi seorang perempuan sekaligus dengan bibitnya. Tidak boleh. Tapi ini kalau misalnya dia ya istrinya ini misalnya meninggal atau diceraikan, maka boleh ya, menikahi bibitnya. Kalau jadi di sini dalam satu waktu di sini maksudnya ya, dalam satu waktu itu yang tidak boleh. Ini sama tadi dengan saudara perempuan tadi. Allah berfirman wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Nah, itu tadi ini kan dalam syariat Nabi Muhammad ini ya. Kalau dulu itu kan oke, kita bahas. Saya kok ke Nabi Adam ya, bukan. Kemudian yaqul mu'allif rahimahullah wa yahrumu min ar-radha'i ma yahrumu min an-nasab. Wa yahrumu min ar-radha'i ma yahrumu min an-nasab.
Wa yahrum dan haram minar radha'i dari persusuan ma sesuatu yahrum yang haram ma minan nasab dari hubungan nasab. Jadi kalau karena hubungan persusuan, maka ini sama dengan nasab. Jadi ma yahrum minar radha' yahrum minan nasab. Jadi, sesuatu yang diharamkan karena nasab, ya berarti haram juga karena persusuan. Jadi ya berarti ya haram dinikahi. Gitu ya. Itu rodok tadi itulah. Kemudian ini jadi maksudnya itu tadi yahrum minar radha' wa yahrum minan nasab itu jadi keharaman menikahi dalam sepersusuan itu menyebar sebagaimana dalam nasab. Jadi anak yang disusukan tidak boleh menikahi perempuan yang menyusuinya karena jadi ibunya. Kemudian ibu dari perempuan yang menyusuinya karena ia neneknya, begitu seterusnya. Itu tidak boleh dinikahi. Ya, berarti apa? Jadi ibu persusuan ini, ibu yang menyusui kita ini, ibunya ya, ibunya berarti menjadi nenek kita, berarti itu. Begitu seterusnya sampai ke atas, ya, sampai apa nenek ibunya, neneknya dan seterusnya itu, maka itu menjadi mahram juga, ya haram dinikahi juga. Kemudian saudari sepersusuan, tadi sudah itu anak dari wanita yang menyusuinya. Kemudian saudari ibu yang menyusuinya. Saudari ibu yang menyusuinya. Itu berarti jadi bibiknya. Ya. Saudari ibu yang menyusui berarti jadi bibiknya. Berarti itu tidak boleh juga dinikahi. Saudari suami wanita yang menyusui. Ini saudari suami wanita yang menyusui. Kemudian atau amahnya tadi ya, jadi bibiknya, bibik tapi dari jalur ibunya, dari jalur ayahnya. Kemudian anak dari saudara sepersusuan, anak dari saudara sepersusuan. Berarti apa? Jadi saudara sepersusuan itu kan mahramnya. Karena ibunya kita netek atau nyusu sama ibunya. Gitu ya. Maka anaknya itu juga jadi mahram karena dia jadi ponakan kita. Ya, menjadi mahram. Nah, juga tidak boleh seorang suami menikahi anak perempuan yang disusui istrinya. Ya.
begitu ke bawah dan seterusnya. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang punya istri, ya istrinya ini menyusui anak tetangga misalnya, maka anak sesusuannya itu tidak boleh dinikahi. Jadi mahram. Begitu juga dengan keturunannya, ya. Ke bawah seterusnya keturunannya. Ini tadi yang dimaksud wa yahrum min ar-radha'i ma yahrum min an-nasab. Haram menjadi haram, gitu. Haram dinikahi maksudnya karena hubungan bersusuan. Ya. Apa yang haram karena hubungan nasab. Maksudnya. Baik. Ini tadi bahasan tentang muharramat bin nas, ya. Wanita-wanita yang diharamkan karena nas Al-Quran. Kemudian wa turaddu al-mar'atu bi khamsati uyubin. Ini bahasan yang lain. Wa turaddu dan dikembalikan siapa al-mar'atu seorang perempuan bi khamsati uyubin sebab 5 aib, 5 cacat. Jadi kalau misalnya seseorang menikahi seorang perempuan, maka istrinya ini boleh dikembalikan kepada keluarganya. Ya, dikembalikan di sini boleh difasah, gitu ya. Jadi suaminya ini boleh menfasah akad nikahnya. Apa menfasah itu? Menfasah itu artinya ya membatalkan pernikahannya, merusak akad nikahnya, itu membatalkan akad nikahnya. Ketika terjadi seperti itu berarti maharnya ini si perempuan ini nggak berhak mendapatkan mahar. Ya, nggak berhak mendapatkan mahar karena ada 5 cacat. Ya, karena ada cacat itu, karena istrinya itu bermasalah. Ya. Apa itu? Yang 5 itu bil junun, sebab gila. Jadi, kalau misalnya, jadi artinya suami itu boleh memilih untuk mengembalikan, untuk menfasah akad nikahnya dan mengembalikan pada keluarganya, atau misalnya kalau hanya gila misalnya ya kalau dia mau bersabar tetap mau merawatnya ya tidak masalah, cuma boleh suaminya ini mengembalikan kepada keluarganya, ya tidak harus cerai, itu artinya fasah nikah, ya. Fasah itu membatalkan pernikahannya, karena fasah itu dan talak itu terkadang maknanya berbeda. Jadi kalau fasah itu tidak ada iddah. Fasah nikah itu tidak ada iddah. Kalau talak kan harus ada iddah. Ini perbedaannya. Kalau persamaannya itu ya sama-sama membatalkan pernikahan. Artinya kalau sudah terjadi fasah atau talak berarti sudah tidak halal dia bagi kita. Ya, sudah tidak halal dia bagi kita kalau terjadi fasah atau talak. Itu persamaannya. Kalau perbedaannya, fasah itu tidak ada iddah, talak itu ada iddah. Ya. Fasah itu tidak ada fasah 1, fasah 2, tidak ada. Kalau talak itu ada talak 1, talak 2, talak 3. Gitu kan?
Kalau fasakh tidak ada. Jadi kalau misalnya terjadi istrinya ini gila, maka boleh dikembalikan ya, kepada keluarganya. Wal judam, dan penyakit judam. Penyakit judam ini penyakit kulit ya. Apa? Maradun yahmarru minhu al-'udhu. Penyakit yang jenisnya itu anggota tubuhnya ini menjadi merah, kemudian menjadi hitam, setelah itu ya taqatta', setelah itu bisa anggotanya ini bisa putus-putus ya. Itu namanya juga kayak lepra gitu ya. Wal barasu, dan penyakit baras. Ini juga penyakit kulit. Bayadun syadidun yabqa'ul jildu yadhhab damuiyatuhu. Penyakit baras, penyakit kulit lah ini. Kemudian warratu atau warrataku itu insidadu mahalil jima' bil lahmi. Rotak itu tertutupnya lubang kemaluan perempuan dengan daging, tutup daging sehingga tidak bisa masuk ya. Nah, itu rotak, gunanya rotak ya, ini ya gimana ya, nggak bisa dipakai, maka ini boleh dikembalikan kepada keluarga. Dan wal qaran itu insidadu mahalil jima' bi 'azmin, tertutupnya tempat jima' dengan tulang ya. Di kemaluannya itu ketutup tulang, ini juga nggak bisa dipakai ya, makanya itu namanya cacat ya, cacat karena sebab cacat ini berarti maka boleh dikembalikan ya. Jadi kalau misalnya kan nggak tahu kan, sebelum akad nikah nggak boleh, nggak diperiksa dulu kan, mereka juga nggak bilang-bilang kan, nggak bisa memeriksa itu kan. Jadi kalau ta'aruf itu atau waktu khitbah itu, setelah khitbah itu kan hanya melihat wajah dan kedua telapak tangan, nggak tahu yang lainnya. Setelah akad nikah ternyata seperti itu faktanya, maka nah di sini suaminya ini boleh punya pilihan itu. Kalau misalnya tetap bersabar ya tidak ada masalah. Tetap bersabar, tetap hanya untuk menjaga nama besar keluarganya, misalnya tidak rame-rame ya, tidak rame-rame. Misalnya kemudian setelah itu dioperasi atau gimana, ya masih ada jalan keluar misalnya, ya tidak ada masalah, masih bertahan, tidak ada masalah. Tapi suaminya ini boleh melakukan khiyar, dia punya pilihan ini, boleh memilih untuk memfasah akad nikahnya dan mengembalikan kepada keluarganya. Laki-laki juga begitu sama ini. Wa yuraddu ar-rajulu bi khamsati 'uyubin. Wa yuraddu, dan dikembalikan siapa ar-rajulu, orang laki-laki, bi khamsati 'uyubin, sebab 5 aib, 5 cacat. Ini juga ini perempuan juga boleh memfasakh nikah juga, ini boleh.
Apa itu? Bil junun, sama dengan sebab gila. Kalau mau sadar, ya Bapak punya suami gila. Tapi kalau gilanya ini setelah menikah, artinya dia tidak tahu kalau dia ini gila, misalnya. Atau ketika menikah itu tidak gila, tapi menikahnya setelah beberapa tahun, setelah itu baru gila. Gilanya itu terjadi setelah beberapa tahun dia gila, misalnya kalau dari pernikahannya. Ini lain-lain misalnya. Ini maksudnya ini di sini enggak apa ya? Gilanya itu baru ketahuan setelah menikah. Bukan setelah beberapa tahun menikah baru gila, kan itu ya. Jadi ini maksudnya aib itu, cacat itu aib. Kemudian wal judhamu, tadi penyakit judham, wal barasu dan penyakit baros, wal jabbi. Jabbi itu artinya apa? Al jab qat'ul dzakar, namanya al jabdu qat'ul dzakar. Zakarnya itu putus. Nah, ini boleh kan nggak bisa dipakai juga itu. Putus. Nggak bisa dipakai. Maka boleh. Sang istri ini melakukan fasakh nikah. Ya, menuntut ke pengadilan ya untuk fasakh nikah. Wal unnati. Al-unnah itu artinya impoten. Ya. Impoten. Adamul qudrah 'ala al-wat'i. Enggak kuat, enggak bisa. Ya, enggak bisa berdiri. Impoten. Nah, kan enggak bisa dipakai juga itu. Maka ini 5 hal ini boleh apa? Istri ini boleh melakukan apa namanya? Fasakh nikah. Boleh melakukan fasakh nikah. Dia boleh menuntut ke pengadilan untuk melakukan fasakh nikah, membatalkan pernikahan. Tapi untuk yang penyakit apa impoten ini bisa bisa diakhirkan setahun ya. Barangkali setahun ini bisa sembuh misalnya. Tahun itu ya bisa sembuh lah. Karena itu terkadang itu kan penyakit itu ya. Penyakit itu bisa terjadi karena kejiwaan kadang itu ya. Kadang itu karena banyak faktor ya, banyak faktor. Barangkali kemudian setelah itu setelah berobat, setelah istilahnya terapi, misalnya melakukan terapi tertentu, setelah berobat, konsultasi dengan dokter dan sebagainya, bisa sembuh misalnya. Maka di sini bisa diakhirkan sampai setahun ya. Kalau setelah setahun itu kemudian tidak ada perubahan dan perkembangan, maka dia bisa mengajukan ya kepada hakim, ya apa istilahnya tadi itu, ya mengajukan ini fasakh nikah itu kepada hakim, ya. Jadi ini beberapa hal
yang terkait dengan masalah aib, ya, masalah cacat, baik bagi wanita maupun bagi orang laki-laki, bagi suami maupun istri yang sudah diangkat, gitu ya. Mungkin untuk sementara waktu kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjut kembali pembahasan kita ini di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Muhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa li walidayya. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم جميعا والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.